Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang merupakan salah satu kebutuhan utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Sandang yang berarti pakaian memiliki fungsi untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin ataupun udara panas. Pakaian yang kita gunakan atau yang kita pakai berasal dari kain, yang mana kain tersebut sebelumnya berasal dari benang dan benang sendiri berasal dari serat. Serat tersebut ada dua jenis, yaitu serat alami ataupun serat buatan. Tadi sudah kita perhatikan berbagai jenis serat yang dapat digunakan untuk membuat kain, yang mana serat-serat tersebut akan mempengaruhi kain yang akan dibuat nantinya. Apakah kain tersebut akan terasa lembut atau terasa kasar di kulit, apakah terasa dingin atau terasa hangat jika digunakan. Nah, selain itu, di Indonesia setiap daerah memiliki kain khas masing-masing. Jadi ada kain sasirangan ataupun kain batik, kain ulos, kain songket, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kain tersebut bisa juga kita gunakan sebagai kostum dalam sebuah tarian. Masih ingat? Gerak dalam tari ada berapa jenis? Ada dua, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerak yang memerlukan tenaga dalam melakukannya, sedangkan gerak lemah adalah gerak yang tidak memerlukan banyak tenaga. Selain keberagaman kain yang ada di Indonesia, kalian juga dapat menemukan keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman itu masih ingat adalah perbedaan. Jadi perbedaan yang akan kalian temukan di sekolah bisa seperti perbedaan sifat, atau perbedaan hobi, atau juga perbedaan ciri fisik, yang mana menyikapi perbedaan tersebut kalian harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Selain itu, kain juga dapat kita gunakan sebagai taplak meja. Apakah mejanya itu berbentuk persegi atau persegi panjang ataupun berbentuk lingkaran. Jadi misalkan kain tersebut berbentuk persegi seperti ini, nah kita dapat melipat kain tersebut menjadi seperti ini, baru nanti dilipat lagi sampai menjadi lipat yang lebih kecil. Nah, yang mana dari awal berbentuk persegi ini bisa kita lipat dua menjadi ini seperti ini, yang mana ujung atas dan ujung bawahnya itu ketemu persis. Jadi dia lipat seperti ini, tidak seperti lipat seperti ini. Misalkan dia tidak rapi, jadi harus rapi seperti ini. Nah, lipatannya ini atau garis lipatannya ini namanya adalah sumbu simetri. Sedangkan dapat kita lipat seperti ini menjadi dua bentuk yang sama persis, bentuk depan dan bentuk belakangnya juga sama persis. Itu namanya adalah simetri lipat. Jadi untuk bentuk persegi ini ada berapa simetri lipat? Kita dapat mencobanya, yaitu satu bentuk seperti ini, lalu dua bentuk seperti ini, sama persis, sama-sama persegi panjang depan dan belakangnya. Lalu lagi bisa menjadi seperti ini, 3, dan terakhir seperti ini, 4, yang mana setiap ujungnya ketemu dengan ujung yang lainnya, sama persis seperti ini. Jadi boleh kalian perhatikan gambar berikut. Tadi sudah kita perhatikan berbagai jenis bangun datar beserta sumbu simetri dan simetri lipatnya. Jadi ada perbedaan antara sumbu simetri dan simetri lipatnya. Kalau sumbu simetri masih ingat garis putus-putus tadi atau bekas lipatan yang dapat membentuk simetri lipat tersebut. Nah, bangun yang dapat kita lipat atau memiliki sumbu simetri dinamakan bangun itu simetris. Sedangkan bangun yang tidak memiliki sumbu simetri atau tidak memiliki simetri lipat, bangun tersebut namanya bangun yang tidak simetris.
Contoh bangun yang tidak simetris adalah segitiga sembarang, yang mana semua sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda. Selain itu, juga ada jajar genjang, serta trapesium, siku-siku. Selain simetri lipat, juga ada yang namanya simetri putar, yaitu sebuah bangun datar kita putar menjadi satu putaran penuh atau sebesar 360 derajat. Jadi misalkan ada istilah setengah putaran, berarti dia 360 derajat dibagi 2, yang mana besarnya adalah 180, atau seperempat putaran, yang mana artinya seperempat dikali 360 besarnya yaitu 90 derajat. Nah, jadi misalkan ada bangun datar seperti ini, bentuknya adalah persegi, kita beri tanda silang di sini, yang mana ini adalah titik awalnya, dan jika diputar harus dia kembali ke titik sebelah sini juga. Jadi contohnya seperti ini, kita putar menjadi satu putaran penuh, yang artinya dia kembali ke bentuk seperti ini. Jadi bisa dikatakan satu simetri putar jika dia kembali bentuknya seperti ini juga. Jadi ini bentuk persegi dengan sisi siku-siku di setiap atas, kanan, dan kiri bawahnya. Jadi kita putar sebesar 90 derajat berbentuk persegi seperti asal, walaupun titiknya ke atas. Tidak apa-apa, kita hitung satu simetri putar. Kita putar lagi. Nah, ini dia berbentuk persegi lagi, persis seperti bentuk awalnya seperti ini, walaupun dia berubah titiknya ke sini. Jadi kita hitung 2 simetri putar. Kita putar lagi, bentuk persegi lagi seperti bentuk awal, yaitu tetap siku-siku setiap ujungnya, yang mana dia berubah sini. Jadi tidak apa-apa, tetap kita hitung menjadi 3 simetri putar. Misalkan seperti ini, apakah bisa kita hitung menjadi 4 simetri putar ditambah dengan tadi, atau dihitung 1 simetri putar? Tidak, karena apa? Bentuk asalnya kan seperti ini, beda dengan seperti ini, seperti belah ketupat. Jadi harus seperti tadi. Nah, putar lagi baru kembali ke titik asal. Jadi 4 simetri putar atau simetri putar tingkat 4. Misalkan lagi ini bentuk persegi panjang, bentuknya harus seperti ini. Jadi kalau kita putar harus dia kembali seperti ini. Jadi misalkan kita beri tanda di sini, dia kalau satu putaran penuh berarti dia kembali ke sini lagi tandanya. Jadi ini masih belum dihitung. Ini masih belum satu simetri putar karena bentuknya tidak seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini satu simetri putar. Tapi dia kembali di sini, belum kembali ke titik asal di sebelah sini. Kita putar lagi. Masih belum. Sudah kembali ke titik semula, yang mana ada 2 simetri putar di sini, atau simetri putar tingkat 2 untuk bentuk persegi panjang. Untuk lebih jelasnya boleh kalian perhatikan berikut. Perlu kalian perhatikan, dalam simetri putar, sudutnya itu tidak mesti harus sama. Jadi misalkan contoh persegi tadi, setiap putaran 90 derajat atau kelipatan 90, maka akan dihitung satu simetri putar. Berbeda dengan segitiga, dia diputar misalkan setiap kelipatan 60 derajat, baru dia ketemu menjadi satu simetri putar. Beda lagi dengan persegi panjang, kita harus memutarnya sejauh 180 derajat, baru dia ketemu satu simetri putar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan untuk tugasnya boleh kalian perhatikan. Jangan lupa biasakan pola hidup bersih selama pandemi corona ini, agar pandemi corona ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.